Perkenalkan, nama saya Indah Permadani, kelas PGMI 6A, mahasiswa Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama. Di video ini saya akan membahas sosok pemimpin secara umum, yaitu Insinyur Soekarno, dan pemimpin pendidikan yang saya kagumi yaitu Raden Adjeng Kartini. Kenapa saya mengidolakan beliau dan kelebihan apa yang dimiliki beliau yang berbeda dengan yang lain? Sosok pemimpin secara umum yaitu Insinyur Soekarno. Tokoh besar Indonesia ini tidak pernah berhenti menginspirasi para pemuda tanah air untuk lebih maju ke depan. Insinyur Soekarno yang dikenal dengan Bung Karno berperan besar dalam membentuk negara Indonesia yang berdaulat dengan inisiatif yang tinggi. Ia mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia usai Perang Dunia II. Bukan hanya itu, di bawah pimpinannya, Indonesia memiliki fondasi negara yang kuat. Inisiatif yang tinggi adalah salah satu karakter yang membuat Bung Karno tercantum sebagai pemimpin yang hebat. Saya mengidolakan Insinyur Soekarno karena Insinyur Soekarno adalah pahlawan yang sudah memerdekakan negara Indonesia karena begitu banyak jasanya yang dikeluarkan untuk perjuangan Indonesia. Menempuh beberapa ratus tahun penjajahan, rela mengorbankan diri demi kepentingan bangsa, dan banyak orang itu yang perlu dicontoh. Karena Insinyur Soekarno adalah pahlawan yang telah berjuang untuk negara Indonesia agar merdeka, dan ia juga mengorbankan dirinya demi negara Indonesia. Kelebihan Insinyur Soekarno yaitu pandai dalam retorika dan bahasa asing, pemimpin yang berkarisma di mata rakyat dan publik, menonjol secara fisik dan berani memegang teguh prinsipnya. Pemimpin pendidikan yang saya kagumi yaitu Raden Adjeng Kartini. Raden Adjeng Kartini atau biasa disebut Raden Ayu RA lahir pada 21 April 1879 dan wafat pada 17 September 1904. Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia, dan beliau juga dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Surat-suratnya yang dibutuhkan dengan tajuk "Habis gelap terbitlah terang" memuat cita-cita dan pemikiran-pemikirannya dalam memperjuangkan hak perempuan di Indonesia. Tepat pada tanggal 1 Februari 1912 terbentuklah Yayasan Kartini yang akhirnya diresmikan pada 22 Februari di tahun yang sama. Deventer yang adalah pembaca setiap buku kumpulan surat-surat Kartini terpilih menjadi ketua Yayasan Kartini. Deventer mengajak istrinya kembali ke Hindia Belanda untuk mendirikan sekolah. Persinggahan kedua mereka kala itu berhasil mendirikan sekolah Kartini di Semarang pada tahun 1913. Saya mengidolakan Raden Adjeng Kartini karena beliau adalah wanita yang hebat, berprestasi, putri sejati, putri Indonesia, pahlawan kaum wanita putri yang mula cita-citanya. Sungguh besar bagi Indonesia. Raden Adjeng Kartini adalah tokoh yang memperjuangkan emansipasi wanita, dan jasa beliau, para wanita bisa mendapatkan pendidikan dengan baik. Kelebihan Raden Adjeng Kartini yaitu kelebihannya adalah beliau sudah memperjuangkan mendirikan sekolah untuk para wanita, karena sewaktu zaman itu wanita diperlakukan secara tidak adil. Sebab itu Kartini ingin meninggalkan derajat para wanita dengan membangun persekolahan bagi para wanita, dan beliau juga pernah menciptakan buku yang berjudul "Habis gelap terbitlah terang". Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.